Shalom. Puji nama Tuhan, selamat datang bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini hadir di tempat ini. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, sepertinya kapal kita agak tidak imbang. Kasihan bagian Bu Tuti sedikit ya. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita pada pagi hari ini bersuka cita. Ini minggu pertama di tahun 2026. Kalau kita pikirkan gak nyangka ya, kita bisa menginjakkan kaki kita di tahun 2026. Kiranya di awal tahun ini kita mau lebih sungguh lagi mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jika di tahun 2025 kita sudah mempersembahkan yang terbaik, maka di tahun 2026 kita harus lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tahun demi tahun, bulan demi bulan Tuhan, minggu demi minggu, bahkan hari demi hari. Bahkan di setiap detiknya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Selain penyertaan-Mu juga Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami Yesus. Sampai saat ini pun Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan berkat yang daripada Engkau Bapa. Itu sebabnya Tuhan tidak ada alasan bagi kami pada pagi hari ini untuk tidak mengucapkan rasa syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari buka hati Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita sadar kita ada sampai di tahun 2026 ini. Itu semua karena berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Kita sadar bahwa kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Kita mengucap syukur berkat kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa beribadah secara onsite di tempat ini. Sungguh Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Mari fokuskan hati kita masing-masing. Ini saatnya kita berurusan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan apa yang menjadi beban pikiran kita. Abaikan kiri kananmu, muka belakangmu, tapi biarlah setiap kita, hati kita hanya terarah, tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab penyertaan-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sebab anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Sebab anugerahmu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan,
di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan terima kasih. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Thank you, Jesus. terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Ucapan terima kasih kami. Thank you, Jesus. Semua karena anugerah-Mu Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan ya. Engkau yang layak menerima setiap pujian umat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih pujian nama-Mu Yesus. Engkau yang layak, Yesus layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pujian kami. Inilah ucapan syukur kami yang paling terbaik yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami begitu melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami tidak bisa berdiam diri saja Tuhan, sebab kebaikan-Mu begitu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa memberikan pujian kami. Kami hanya bisa mengatakan Kau baik bagi kami Tuhan. Kau terlalu baik. Kau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan memberikan yang lebih dahsyat lagi buat Engkau Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersuka cita, kita yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, bersama-sama saya katakan Amin. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibadah hari ini adalah ibadah kita awal tahun pada tahun 2026. Kita seringkali berkata kalau awal tahun semangat baru, tahun yang baru gitu ya. Amin. Haleluya. Kita juga mau memuji Tuhan dengan semangat yang baru pada pagi hari ini. Amin. Sebab kita diberi kuasa oleh Raja kita yang mulia. Haleluya. Ku di
punya Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Boleh serukan haleluya. Haleluya. Siapa yang tahun 2026 ini mau melangkah berjalan bersama Tuhan? Sekali lagi boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa di tahun 2026 mungkin tidak semuanya berjalan mulus, tidak semuanya mudah, akan banyak tantangan. Tapi kita percaya ketika kita berjalan bersama Yesus, kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah
dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Haleluya. kita. Haleluya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebagai langkah iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang 1 tahun ke depan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dijauhkan dari sikap hati yang menyepelekan firman-Mu Tuhan. Dijauhkan dari sikap hati yang menolak kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau taat akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang paling gembur Yesus. Bajak setiap hati kami. Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk bertahan sampai di garis akhir kami masing-masing. Haleluya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan kami Yesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Sebab Engkau harapan kami Kau Tuhan. harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Panggil dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau yang kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Hamba. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sungguh hati kami bersyukur padamu ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami boleh masuk di tahun yang baru. Tahun di mana kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi kami. Tahun di mana Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tahun di mana Tuhan mau pakai kami untuk menjadi saksi yang hidup bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Tahun di mana
Kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tahun di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat perkara besar terjadi di kota kami Sampit. Kami boleh melihat sesuatu yang besar terjadi atas negara kami Indonesia. Tahun yang luar biasa. Meskipun kami boleh mendengar bahwa tahun 2026 tahun yang sungguh berat. Tetapi sebagai orang percaya kami tidak melihat keadaan. Kami tidak melihat daripada penilaian tafsiran manusia. Kami lebih percaya kepada perkataan Allah. Jikalau Allah bersama kami, Immanuel, kami tetap akan melihat kemenangan perkara-perkara yang ajaib itu terjadi. Di dalam nama Yesus, kami terima semuanya itu. Karena Tuhan kami sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan mengurapi kami. Tuhan boleh membawa kami pagi hari ini kepada sebuah pengalaman hidup yang baru. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami untuk menerima pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Sudah berikan ucapan kanan kiri selamat tahun baru. Monggo ya. Yang kemarin belum sempat ya disempatkan pagi hari ini ya. Tadi waktu saya duduk saya teringat ada satu teman yang lupa Bapak, aduh rasanya kayak mana kali gitu loh. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu pagi hari ini ketika saya berikan kesempatan untuk memberikan ucapan salam silahkan. Ya sebanyak mungkin tidak apa-apa. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mengawali tahun baru dengan sebuah firman yang akan menjadi dasar sepanjang tahun 2026. Yaitu kita akan merenungkan sebuah perenungan yaitu prioritas hidup. Apa yang menjadi utama di dalam hidup kita terutama di tahun 2026 ini. Mari kita akan lihat ayat ya. Di awal minggu tahun 2026. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Bapak Ibu bisa kelihatan di belakang? Bisa ya? Kalau bisa mari kita akan baca, tidak harus berdiri, bisa duduk saja. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi pelan-pelan diresapi dan diingat. Karena ini ayat untuk sepanjang tahun ini dasarnya ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Tadi di awal ibadah pimpin pujian mengatakan biasanya kok tahun baru itu kita punya sebuah slogan yang baru. Tahun yang baru, semangat yang baru, terus apa lagi ya? Ya, semuanya baru ya mungkin seperti itu. Nah saya percaya Bapak Ibu di tahun 2026, mungkin waktu malam pergantian tahun Bapak Ibu sudah menulis sebuah komitmen di tahun baru dilipat kecil-kecil kemudian dibakar. Ya, ini menjadi harapan biasanya ada yang seperti itu. Ya. Nah saya tidak tahu nih Bapak satu persatu Bapak Ibu punya sebuah pencapaian apa di tahun 2026. Mungkin ada yang memiliki kerinduan Pak di tahun 2026 nih saya mau lebih setia lagi Pak kepada Tuhan. Karena saya melihat informasi berita di TikTok, di Facebook, di YouTube, itu sudah mulai perang Pak. Arab, Yaman, ya Israel, Ukraina, Rusia sudah mulai bangkit Pak. Ini China juga udah ikut-ikutan Pak, ikut juga perang. Kayaknya Tuhan sudah enggak lama lagi datang. Bahkan kemarin seorang pemimpin negara mengatakan bahwa tahun 2026 tidak ada Natal. Maksudnya apa itu Pak? Apakah itu bertanda Tuhan sudah datang Pak? Jadi saya mau ngambil komitmen tahun ini Pak, saya mau sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Ada yang demikian Bapak Ibu?
Loh, saya enggak butuh aminnya. Angkat tangan. Adakah Bapak Ibu yang punya komitmen, aku mau tambah setia lagi? Oh, haleluya. Ada yang berkomitmen tahun 2025, saya ini seperti anak sekolah yang nakal. Hari Senin masuk, Selasa enggak masuk, Rabu sekolah, Kamis libur, Jumatnya sudah enggak masuk lagi. Waktu mau ujian saya baru masuk, tapi tahun ini ujian enggak ujian, aku mau masuk sekolah, aku mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Apakah ada Bapak Ibu yang komitmen demikian? Saya tidak mau mendengar kata aminnya, tapi angkat tangan. Apakah ada? Oh, terima kasih sudah ada yang angkat tangan di komitmen sama Tuhan. Bapak Ibu, selain kerohanian kita, mungkin kita juga memiliki kerinduan pencapaian tahun ini ya. Saya mau Pak, kalau tahun lalu saya ini kondisi kesehatannya tidak baik. Tahun ini Pak saya ingin dipulihkan. Saya mau semakin sehat Pak. Apakah ada Bapak Ibu yang rindu memiliki pencapaian demikian tahun 2026? Wah banyak ini, banyak ini. Yang sehat ada yang angkat tangan ya, karena pengen lebih sehat lagi. Selain kesehatan, selain masalah kehidupan rohani kita, mungkin Bapak Ibu juga ada yang rindu pencapaian tahun 2026 ini. Apa itu? Ekonomi. Pak saya ingin tahun 2026 akan mengalami pemulihan dalam hal ekonomi, keuangan Pak. Apakah ada yang punya doa pencapaian demikian, ekonomi mau dipulihkan, angkat tangan. Wah ini lebih banyak lagi. Ya setiap kita ingin memiliki pencapaian tahun 2026 akan lebih baik lagi. Satu lagi mungkin akan saya singgung, Pak hubungan keluarga Pak. Kiranya tahun 2026 ini akan lebih hangat lagi. Kalau selama ini hubungan keluarga Pak, seperti saya dengan istri itu kayak tetanggaan saja Pak. Jarang menyapa, jarang komunikasi. Tapi tahun ini Pak, hubungan saya dengan istri dan anak-anak akan lebih hangat lagi, akan lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Apakah ada yang ingin memiliki pencapaian demikian? Wah haleluya, wah kayaknya diborong dari tadi belakang terus ya. Mau lebih setia, iya. Kesehatan, iya. Ekonomi, iya. Ini keluarga, iya. Wah ini berarti ini beban masalah di tahun 2025 ini kompleks semua ini. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu itu kan sebuah kerinduan pencapaian kita dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ada amin? Kalau kita mau menyertakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan itu, ya Tuhan akan tolong. Apalagi Bapak Ibu kalau kerinduan kita, pencapaian kita ini sejalan dengan apa kata firman Tuhan yang pada hari ini kita akan renungkan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua merindukan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Di mana semua yang menjadi kebutuhan hidup disediakan olehnya. Ya, ada orang yang bekerja, wah luar biasa tetapi kebutuhan yang sejati itu tidak terpenuhi. Ada orang yang sudah mati-matian cari uang, tetapi kok masih lepas terus. Tapi ada juga orang yang ya normal-normal saja, dia bekerja normal, ibadahnya juga setia pada Tuhan, tetapi luar biasa, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Apakah Anda mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan di mana semua yang menjadi kebutuhan hidup disediakan olehnya? Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu, karena firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Matius pasal 6 ayat 33 bagian terakhir, maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Apa itu yang ditambahkan? Kebutuhan hidup Bapak Ibu. Makan, ya, rumah, pakaian akan disediakan, ditambahkan oleh Bapa kita di surga. Nah yang jadi persoalnya di sini, apakah Bapak Ibu percaya enggak dengan perkataan Yesus ini? Coba tanya kanan kiri, kamu percaya enggak dengan perkataan Yesus? Dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini, coba tanyakan kanan kiri, kamu percaya enggak? Karena enggak semua orang yang masuk ke gereja itu percaya sungguh-sungguh loh. Kalau percaya itu pas sesuai kebutuhannya, ya saya percaya. Tapi kalau pas kita enggak perlu sesuatu,
mungkin kita ragu-ragu. Coba tanyakan kanan kirinya, kamu percaya enggak dengan perkataan Yesus? Coba tanya dulu kanan kiri. Percaya Bapak Ibu? Tanyakan sekali lagi, berapa persen? 50% atau 100%? Ya? Benar enggak 100%? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sama Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita imani itu, kok kita ragu-ragu, kita hanya sekian persen saja, waduh bahaya. Sama halnya hubungan suami istri. Saya seringkali menasihatkan kepada calon-calon pasangan suami istri. Saya katakan dulu, saya tanyakan, kamu sudah mantep enggak dengan pasanganmu ini? Sudah yakin enggak? Kalau kamu belum yakin, kamu masih ragu-ragu, jangan dilanjutkan dulu. Karena ini bukan barang spare part mobil, nggak cocok ditukar, dibalikkan. Bukan seperti itu. Ini pernikahan seumur hidup. Percaya enggak? Belum Pak, ditunda dulu. Kalau sudah yakin, mantap, oke kita lanjutkan ke babak berikutnya. Nah sama halnya dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih ragu-ragu dengan perkataan Tuhan, bahkan pilih-pilih perkataan Tuhan, yang ini percaya, yang ini nanti dulu, lihat kondisinya. Wah ini repot Bapak Ibu. Kalau suami istri ragu-ragu, selesai. Pasti akan terjadi masalah setiap hari Bapak Ibu. Ya coba tanyakan kanan kiri, pasangan suami istri. Kamu percaya enggak sama aku? Kalau kita enggak percaya, katakan suami istri, repot. Ya yang bersebelahan ini ada beberapa yang berpasangan duduknya bersebelahan, tapi ada yang misah. Sabang sampai Merauke, tahun depan, bukan tahun depan, besok minggu harus duduknya bareng. Ya, kamu percaya enggak sama aku? Demikian juga kita dengan Yesus harus percaya 100%. Ada amin Bapak Ibu. Kalau kita bisa percaya kepada manusia, seorang pimpinan mengatakan, Pak besok tahun depan kamu akan saya naikkan sekian persen gajimu. Kita percaya, yes luar biasa, aku akan dinaikkan gaji. Padahal sama bos aja, sama manusia. Tapi dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita lebih yakin dan lebih percaya ataukah ragu-ragu? Jadi pada hari ini Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Ini yang berkata adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Ada berkat yang Tuhan sediakan Bapak Ibu, dan ini saya percaya 100%. Tuhan itu akan menyediakan berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Atau orang-orang yang memprioritaskan hidupnya mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dibayangkan, Tuhan itu sediakan. Luar biasa kan? Kita punya Tuhan yang ajaib dan sungguh dahsyat karya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Bagaimana, sekarang kita akan masuk poin, bagaimana caranya Pak supaya saya boleh menerima pemeliharaan Tuhan. Janji Tuhan yang enggak pernah saya pikirkan, yang enggak saya lihat itu disediakan buat saya Pak. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara mengenai prioritas hidup. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita akan memfokuskan hidup kita di tahun 2026, ya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas hidup. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah kita belajar pagi hari ini kerajaan Allah, mungkin Bapak Ibu seringkali mendapatkan ayat ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah? Yang pertama Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah berarti membiarkan kepimpinan dan kuasa Allah tinggal di dalam hidup orang percaya. Ya, Yohanes 14 ayat 23 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, setiap orang yang mengasihi aku akan mengikuti ajaranku.
Bapakku akan mengasihi dia. Jadi aku dan Bapakku akan datang kepadanya dan tinggal di dalam dirinya. Jadi yang pertama mencari kerajaan Allah artinya bahwa membiarkan setiap perkataan firman Tuhan. Entah dalam Bapak Ibu membaca firman Tuhan setiap pagi atau Bapak Ibu sedang mendengarkan khotbah, perkataan firman Tuhan itu langsung menggeser apa yang menjadi prinsip hidup kita, akal pikiran kita. Dan sekarang kita hidup mengizinkan perkataan Allah itu yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, sesuai enggak dengan perkataan firman Tuhan? Ketika saya mengambil sebuah pekerjaan ini, sesuai enggak dengan perkataan firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Jadi hidup kita ini dipimpin semuanya oleh perkataan firman Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa mencari kerajaan Allah itu sama halnya membiarkan kepimpinan dan kuasa Allah tinggal di dalam hidup orang percaya. Jadi hal ini berarti bahwa kerajaan Allah itu mengalahkan pikiran manusia atau prinsip dalam diri manusia yang terbatas. Ada kan manusia terkadang mengatakan, wah ini sudah prinsipku, ini harusnya seperti ini. Nah ketika kita mencari kerajaan Allah itu semuanya sudah dikalahkan. Apa kata firman Tuhan? Mencari kerajaan Allah artinya bahwa membiarkan kuasa perkataan Allah itu memimpin hidup kita. Yang artinya bahwa perkataan Allah itu lebih tinggi, lebih mulia dari sebuah tradisi manusia. Berapa banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen bahkan gereja dikalahkan dengan sebuah tradisi. Yang itu jelas melanggar apa kata firman Tuhan. Saya pernah mengatakan ini kepada beberapa jemaat. Kalau firman Tuhan dikolaborasi dengan tradisi, firman Tuhan pasti kalah. Manusia akan lebih tunduk kepada tradisi daripada firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah berarti kita mengalahkan apa kata tradisi. Apa kata manusia, perkataan firman Tuhan itu lebih tinggi tingkatnya di dalam hidup kita. Ada sebuah tradisi yang itu memang cocok dengan firman Tuhan. Hormati orang tuamu. Ayo, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Mari kita bisa lakukan. Jadi mencari kerajaan Allah itu artinya bahwa firman Tuhan itu memimpin seluruh kehidupan kita, memimpin seluruh pikiran kita. Yang kedua, mencari kerajaan Allah. Itu diartikan bahwa kita ini hidup dipimpin oleh roh Allah. Bukan roh manusia lagi, ya, bukan ambisi kita yang akan memimpin hidup menguasai kita. Roma 14 ayat 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Jadi mencari kerajaan Allah di sini adalah Bapak Ibu kita sebagai warga kerajaan Allah untuk lebih fokus hidup kita dipimpin oleh roh Allah untuk mencari perkara-perkara yang ada di surga. Karena firman Tuhan dikatakan, diingatkan karena kita ini warga kerajaan Allah. Saya dan Bapak Ibu adalah ahli kerajaan surga. Ada amin. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita akan menerima sebagai ahli waris kerajaan surga. Makanya kita disebut kita warga-warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, kita jangan fokus menjadikan makanan dan minuman ini tujuan utama kita. Ya, firman Tuhan berkata, karena bagi kita, yaitu status kita sebagai warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh roh Allah. Jadi prioritas hidup ketika kita sudah menerima Yesus, bagaimana ini Tuhan hidupku. Tuhan pimpin hidupku dipenuhi oleh roh Allah. Sehingga seluruh total hidup saya, apa yang saya kerjakan semuanya itu karena roh Allah yang memimpin hidup saya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, untuk mendukung ayat ini, Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penolong itu, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan,
Dialah yang akan mengajar kalian tentang segala sesuatu. Dia juga akan mengingatkan kalian tentang semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Ketika hidup orang Kristen itu dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu terus akan dipimpin di dalam terang kasih Allah. Orang itu akan dipimpin di dalam hidup kebenaran. Ya dikatakan di sini firman Tuhan akan diingatkan terus di dalam hidup orang percaya. Makanya tidak ada orang Kristen yang akhirnya putus asa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan melalui apa? Firman Tuhan. Jadi yang kedua, pengertian mencari kerajaan Allah artinya mari izinkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Bukan dipimpin oleh roh manusia yang sudah penuh dengan dosa, ambisi dalam dosa. Tapi biarkan Roh Allah memimpin hidup kita. Sehingga Roh Allah itu terus akan mengajari kita untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Allah terus akan mengingatkan janji-janji perkataan firman Allah di sana. Karena perkataan firman Tuhanlah yang memberikan kita sebuah harapan. Ada damai sukacita. Ya, kita menikmati itu semuanya karena ada Roh Kudus. Jadi yang kedua, mencari kerajaan Allah itu ketika kita mengizinkan hidup kita dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin oleh ambisi manusia. Nah pertanyaannya sampai hari ini, apakah hidup kita masih dipimpin oleh ambisi manusia? Ya. Yang ketiga, mencari kerajaan Allah. Ini bisa berbicara tentang orang-orang yang sungguh-sungguh melepaskan diri dari perbuatan dosa untuk berbalik kepada Kristus, firman-Nya dan jalannya yang benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebenaran mencari kerajaan Allah ini berbicara tentang kekudusan hidup. Tidak ada kerajaan Allah yang itu sedikit kudus, tidak. Tapi maha kudus. Oleh sebab itu ketika kita mencari kekudusan, otomatis Bapak Ibu, sesuatu yang tidak benar, yang tidak kudus, kita akan jauhkannya itu. Seperti firman Tuhan berkata, ini cukup panjang Bapak Ibu dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang serakah ternyata itu juga dimaksudkan sebagai penyembahan berhala. Menyembah berhala bukan hanya sebatas menyembah patung, tapi kalau kita punya jiwa serakah, itu sama dengan penyembahan berhala. Kata firman Tuhan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika hidup kita mencari kerajaan Allah dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu dengan sangat jelas ini tidak benar, ini tidak diizinkan firman Tuhan. Ini sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita meninggalkan itu. Jadi Roh Kudus tidak hanya sebatas memberitahu, tapi Roh Kudus juga memampukan kita untuk meninggalkan itu semua. Makanya Bapak Ibu ketika kita punya keterikatan akan dosa, kan Pak, kenapa Pak? Saya punya dosa ini kok nggak bisa saya lepaskan dari tahun ke tahun. Jangan andalkan kekuatan Anda. Kekuatan kita nggak seberapa. Yang mengikat orang jatuh dalam dosa itu kuasanya sudah, waduh nggak saya kehitung lah, sudah dari dulu ada di dalam dunia ini. Dan kita baru ada mungkin hanya sekitar 80 tahun atau 70 tahun yang lalu. Sementara yang mengikat manusia akan dosa itu kekuatannya sudah dari dulu. Oleh sebab itu tanpa pertolongan Roh Tuhan kita mustahil bisa melepaskan itu. Oleh sebab itu biar kiranya kita prioritas hidup kita mencari kerajaan Allah, mengizinkan Roh Kudus memimpin kita supaya kita diberikan kemampuan untuk melepaskan dosa-dosa kita yang lama. Roh Kudus akan memberitahu kita dan Dia memberikan solusi, memampukan kita.
untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan di mana mereka bersaksi telah meninggalkan dosa-dosa mereka yang lama. Ini sebagai bukti Bapak Ibu. Ternyata di dalam Tuhan Yesus ada banyak anak-anak Tuhan yang dilepaskan dari kehidupan dosa yang lama. Dan sekarang mereka boleh hidup menjadi anak Tuhan, kehidupan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu merindukan adanya pemulihan, ya kelepasan daripada dosa hidup yang lama, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan. Saya percaya bahwa kita ini sudah melewati pada kehidupan masa lalu. Dan kita sudah mulai berjalan dalam kehidupan yang baru. Satu persatu kehidupan yang penuh dengan dosa kita sudah tinggalkan. Ada amin? Karena Roh Kudus terus mengingatkan kepada kita, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah artinya adalah orang-orang yang dia sudah tidak tahan hidup dalam kehidupan lama yang penuh dalam dosa. Ini juga bisa menjadi sebuah ciri-ciri. Orang-orang Kristen yang mencari kerajaan Allah adalah orang-orang yang tidak tahan meninggalkan kehidupannya yang lama. Mereka yang setiap hari mematikan dosa-dosanya. Ini adalah orang yang mencari kerajaan Allah. Dan tentunya ada berkat yang Tuhan janjikan yang akan diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari kerajaan surga. Yang kedua tadi kita juga belajar bagaimana orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dan yang pertama, orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh perkataan firman Tuhan. Hidupnya tinggal di dalam perkataan firman Tuhan. Nah sekarang yang kedua, tadi prioritas yang pertama carilah kerajaan Allah. Dan yang kedua sekarang adalah carilah kebenarannya. Ya. Mencari kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan mencari kebenarannya? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Carilah kebenarannya. Di sini memiliki sebuah pemahaman Bapak Ibu bahwa kebenarannya ini merujuk pada standar atau tolak ukur moral ilahi yang meliputi kasih, keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati yang mencerminkan ajarannya bukan mengikuti keinginan egois atau materialistis. Yang saya maksud di sini adalah mencari kebenaran segala sesuatu yang seperti saya singgung di poin yang pertama tadi Bapak Ibu. Bukan berdasarkan, bukan tolak ukurnya itu perkataan orang, bukan perkataan dunia. Tetapi apa kata firman Tuhan. Jadi Yesus ini yang menjadi sumber daripada kebenaran. Ya firman Tuhan tadi berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi kalau kita bicara soal kebenaran jangan pakai tolak ukur. Wah seorang motivator ini, orang ini mengatakan ini, jadi ini yang benar. Tidak Bapak Ibu. Ini yang benar karena pengalaman hidup seperti ini. Tidak. Kebenarannya adalah apa perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam hidup ini kebenaran, sumber kebenaran hanya ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Ada amin. Jadi mencari kebenaran artinya Yesus Kristus ini menjadi tolak ukur. Menjadi kompas, menjadi acuan untuk bicara soal kebenaran. Kehidupan yang benar yang bagaimana? Seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Jadi dua hal ini Bapak Ibu yang menjadi prioritas hidup kita. Supaya kita benar-benar menikmati pemeliharaan Allah. Dan boleh menerima janji-janji Allah. Jadi kebenarannya merujuk pada standar tolak ukur moral ilahi yang meliputi kasih, keadilan dan belas kasihan dan kerendahan hati. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang mengeraskan hati. Harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi memakai pikirannya sendiri Bapak Ibu. Tapi hari ini mari kita boleh dikuasai hidup kita dengan standar kebenarannya adalah firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ada seorang anak Tuhan. Dia datang kepada saya dan dia sharing, waduh sampai habis-habisan nangisnya.
Orang tua, Bapak Ibu lebih tua dari saya. Dia nangis bagaimana dia menceritakan tentang keadaannya. Wah sudahlah seperti anak kecil Bapak Ibu. Karena yang keluar air ini bukan hanya mata, tapi hidungnya pun juga keluar. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Ininya keluar, ininya juga keluar. Saking beratnya Bapak Ibu persoalan anak Tuhan ini. Dan yang bisa saya katakan, bisa sampaikan adalah kita berdoa Pak. Secara manusia saya juga, mungkin tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Kita berdoa saja. Dan harapan jemaat anak Tuhan ini Bapak Ibu bisa dipulihkan. Apa yang menjadi kerinduannya, keluarganya dipulihkan. Kami bawa dalam doa. Dan dia mengatakan, Pak saya mau komitmen Pak, mau lebih sungguh-sungguh lagi. Oke. Ketika 2 minggu Bapak Ibu setelah hari itu kami berdoa, kita berdoa bersama-sama. Dan 2 minggu beribadah. Tapi sepertinya saya melihat doa yang kami naikkan bersama-sama belum kelihatan jawabannya. Dan akhirnya anak Tuhan ini memutuskan, sudah saya enggak mau ibadah lagi. Karena menurut saya kalau saya sudah berdoa bersama Bapak Pendeta, doa saya dikabulkan. Keluarga saya yang saya doakan bisa dipulihkan. Tapi yang ternyata sampai hari ini belum dipulihkan, jadi saya tidak mau ibadah lagi. Kan bahaya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak Tuhan menggunakan prinsip kebenarannya otak kita, bukan kata firman Tuhan. Kita enggak pernah tahu Tuhan menjawab doa kita kapan, betul? Enggak tahu Bapak Ibu, dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita enggak pernah tahu. Tapi terkadang manusia ini kalau tidak kita tundukkan kepada perkataan firman Tuhan, manusia bisa menjadi Tuhan, bisa mengalahkan pikiran Tuhan, bahkan bisa mengatur caranya Tuhan. Ini mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Sebuah kunci keberhasilan kita menerima berkat Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah, memiliki pengertian di mana perkataan Allah itu memimpin menguasai hidup kita. Yang kedua, carilah kerajaan Allah, artinya hidup kita dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Kita telah dimatikan kedagingan kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita ini mau meninggalkan kenyamanan hidup dalam dosa. Dan saat itulah Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang akan ditambahkan kepada kita. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang menjadi prioritas hidup kita di tahun 2026. Saya lupa menanyakan, apakah Bapak Ibu mau mengalami berkat Tuhan tahun 2026? Ada amin? Mari kita percaya perkataan firman Tuhan ini. Kami sudah mengalami itu, berkali-kali mengalami pemeliharaan Tuhan. Bahkan sampai kami bisa masuk tahun 2026, melihat pelayanan ini semuanya ini juga karena berkat pemeliharaan Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas hidup. Yang pertama, bukan mengabaikan kebutuhan duniawi. Ketika tadi saya mengajak Bapak Ibu, ayo cari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan kita. Kebutuhan kita sebagai orang tua mencari makan, ya tidak Bapak Ibu, tetap kita melakukan itu. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kita tetap mengutamakan bahwa Yesus itu adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini berbicara mengenai sebuah kebutuhan untuk jangka panjang, fokus jangka panjang. Ini adalah mengingat bahwa hidup ini sementara dan mempersiapkan kita untuk kekekalan bersama Tuhan. Mendorong kita untuk fokus pada hal-hal abadi daripada hal-hal dunia yang akan berlalu. Jadi prioritas mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini bukan hanya sebatas untuk kebahagiaan berkat kita dalam dunia ini Bapak Ibu. Tapi ini lebih fokusnya kepada kehidupan jangka lama, yaitu di mana ketika nanti kita akan tinggalkan dunia yang sementara ini. Kita mau kemana? Kalau kita mau tinggal bersama Bapa di surga, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada amin? Dan yang terakhir Bapak Ibu, kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan jalan dan sarana untuk kita menikmati kebahagiaan dalam dunia ini dan keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Kiranya Bapak Ibu renungan firman Tuhan pagi hari ini, di awal tahun 2026,
mari kita akan lebih fokus, bukan gila-gilaan lagi, mencari seperti orang-orang dunia. Tapi bila kiranya kita mengambil sikap mengutamakan Yesus di dalam hidup kita. Karena janji firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa, semua yang dicari oleh orang-orang yang enggak mengenal Tuhan, Tuhan akan tambahkan itu kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita tahun ini dengan kelimpahan berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita mengambil waktu sejenak dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang barusan kita dengar pagi hari ini. Ini ada sebuah perenungan untuk setiap kehidupan kita. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga buat kami yang melayani. Sehingga kehidupan kami yang kami hidupi sampai hari ini, kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan yang sementara, yang penuh dengan segala keadaan, baik atau tidak baik. Kita semuanya diajarkan dalam hidup kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita hidup sampai hari ini, Tuhan mau ingatkan ada prioritas hidup, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan pernah itu dilupakan, jangan pernah itu diabaikan. Bahkan lebih mengejar apa yang ditambahkan. Tapi sekali lagi firman Tuhan, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang percaya jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu kerinduanmu untuk anak-anakmu yang mungkin mau melanjutkan pendidikan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu untuk ekonomi. Tuhan tahu mengenai masalah kesehatanmu. Tuhan tahu dengan benar apa yang menjadi masalah keluargamu. Pekerjaanmu, Tuhan tahu semuanya. Hanya Tuhan mau mari kita lebih utamakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan percayalah, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus bangga punya Allah yang luar biasa. Dalam pujian tadi kita diingatkan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Bahkan dalam pujian tadi dikatakan kita adalah umat lebih daripada pemenang. Itu semua bukan bicara soal kita yang hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Jangan pernah khawatir. Tuhan mau di tahun 2026 ini bukan semakin gila cari uang, bukan semakin gila mengejar ambisi kita, tapi Tuhan mengajak kita untuk semakin gila mencari Tuhan Yesus. Mengutamakan kerajaannya, mengutamakan kebenarannya. Yesus satu-satunya kebenaran. Semuanya dalam kehidupan kita ini harus bersumber apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi kompas, sumber satu-satunya kebenaran. Itulah yang harus kita pegang, bukan perkataan dunia. Dan biarlah kiranya ketika kita mau mendahulukan hal ini, kerajaan dan juga kebenarannya, apa yang menjadi janjinya itu akan tergenapi dalam hidup kita. Jangan minta semuanya ditambahkan terlebih dahulu, tapi sudahkah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita? Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen akhirnya mereka kecewa karena mereka hanya mengutip satu ayat saja, potongan ayat saja. Semuanya akan ditambahkan bagimu. Tapi mereka tidak membaca awalnya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Mari kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Masalah semua yang akan ditambahkan itu urusan Tuhan. Bagian kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, hamba-Mu pada pagi hari ini sudah selesai menyampaikan firman-Mu.
Dengan segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikannya. Tapi hamba-Mu percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan mampu menyampaikan ini kepada setiap jemaat yang mendengar. Dengan berbagai versi yang ada Tuhan. Dengan segala cara Tuhan, biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar ini benar-benar akan memberikan sebuah pondasi dasar iman kami di dalam Yesus Kristus. Untuk menjalani tahun 2026 ini penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, jemaat-Mu akan dimampukan mereka. Mereka akan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah kiranya jemaat-Mu akan menikmati janji-janji Tuhan itu terpenuhi. Karena kami punya Tuhan yang gak pernah berdusta. Kami percaya bahwa perkataan firman Tuhan ya dan amin. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati jemaat-Mu yang mereka mendengar firman-Mu Tuhan. Baik secara langsung maupun juga yang mereka mendengarkan firman Tuhan secara siaran langsung atau siaran ulang. Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Menjamah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ialah kiranya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan atas firman-Mu. Dan jika sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ya kiranya Tuhan boleh mengurapi, Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan menguduskan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang bertugas perjamuan kudus. Saya undang bisa maju ke depan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku.
mengangkat roti, dan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan makan roti ini, saya sampaikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kiranya melalui perjamuan kudus yang kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, boleh mengingat senantiasa pengorbanan Tuhan kita yang terus bekerja untuk pergumulan kita. Oleh sebab itu ketika kita mengangkat roti ini, mari kita memiliki sikap hati yang penuh dengan hormat dan syukur. Kita akan bersama-sama makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengangkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan minum, kembali saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang telah menyucikan setiap dosa-dosa kita sehingga kita boleh menerima pengharapan keselamatan di dalam Dia. Mari kita akan minum dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambanya akan berdoa, Pendeta Marla akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Yang dimana kebenaran firman-Mu boleh kembali meneguhkan setiap hati kami. Untuk kami lebih fokus mengutamakan Engkau Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni setiap sikap hati kami. Jika akhir-akhir ini kami terlalu fokus dengan dunia ini Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan dalam kami memulai tahun 2026 ini Tuhan. Kami boleh kembali mengambil komitmen yang baru di hadapan-Mu. Untuk kami lebih mengutamakan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Karena ketika kami mencari Engkau Tuhan, sesungguhnya kami sedang menabur Tuhan harta bagi setiap kami masing-masing dalam kehidupan kekal. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami telah menerima sakramen perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang tergantung di atas kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu yang mengalir Tuhan di Kalvari Tuhan. Sungguh Tuhan kami begitu bangga karena memiliki Allah yang mampu mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Meteraikan setiap apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini dengan kuasa darah Yesus. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, dunia tidak punya hak sedikit pun atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami mulai pada pagi hari ini sampai seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya hidup kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dan kami juga mengucap syukur buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita semuanya sudah diberkati, amin. Haleluya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan doa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami juga mengambil komitmen Tuhan untuk bisa memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melihat setiap ketaatan kami pada pagi hari ini dan juga Engkau melihat
setiap kesetiaan kami memberi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi nama Yesus. Haleluya, amin. Pada yang bertugas saya silakan maju ke depan. Kita akan membawa persembahan kita ke depan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar dari hati kita mengalir pujian bagi Allah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Setiap rangkaian ibadah kami dari awal dan sampai akhir Tuhan sudah menyertai. Pada pagi hari ini kami juga membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, dan pembangunan juga kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan yang kami bawa boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang pada pagi hari ini dengan sukacita mereka boleh membawa ucapan syukur mereka yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau buat berhasil Tuhan ketika mereka melakukan usaha pekerjaan mereka yang Kau kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan buat seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur keluar masuk rumah mereka Engkau berkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mempersembahkan buat kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Yesus.
Kami berdoa Tuhan menyerahkan buat perjalanan hamba-Mu sekeluarga Bapak Soehardi menuju Banjarmasin dan akan melanjutkan Tuhan ke kota ini. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan hamba-Mu sekeluarga, setiap alat transportasi baik untuk udara dan darat, Tuhan jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan juga cuaca yang terbaik, penerbangan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menghantarkan keluarga ini tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Sehingga minggu depan keluarga ini boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan, bahkan melayani Engkau Tuhan. Kami juga mempersembahkan buat perjalanan hamba-Mu, buat Bapak Sitipu sekeluarga dari Jakarta ke Sampit Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, menjaga, mengurapi keluarga ini Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Immanuel akan selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Bapak Sitepu Tuhan. Bila kiranya Tuhan, keluarga ini juga boleh tiba ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan, jika besok hari Senin Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang duduk di bangku TK, bangku SD, SMP, SMA, mereka akan kembali melanjutkan pendidikan mereka di semester genap ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, mengurapi mereka di awal semester ini Tuhan. Bila hikmat yang daripada Engkau limpah-limpahkan bagi setiap jemaat-Mu yang duduk di bangku pendidikan Tuhan. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang daripada Engkau di dalam nama Yesus. Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan selama mereka duduk mengejar ilmunya di sekolah Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu di tempat ini berkat bagi sekolah mereka, menjadi berkat bagi guru-guru mereka Tuhan. Bila kiranya anak-anak-Mu di tempat ini boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau jagai, urapi pergaulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin besok juga akan kembali mulai bekerja setelah lama cuti Tuhan. Kiranya juga Tuhan mengurapi, memberkati di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang bekerja di perkantoran, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang bekerja di perbankan, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang berdagang, baik itu dagang sayur, sembako, makanan dan lain sebagainya, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang memiliki lahan, Tuhan berkati, urapi di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang bekerja di bidang transportasi, Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu profesi mereka Tuhan, kami percaya berkat yang melimpah di sepanjang 1 tahun ini akan Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu yang mau sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Tutup bungkus setiap seluruh usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya melalui pekerjaan yang terbaik kami boleh kembali mempersembahkan di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Keluar masuk kami Engkau jagai, urapi di dalam nama Yesus. Engkau yang menjauhkan kami dari mara bahaya, roh jahat, roh maut, kematian, kecelakaan, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya damai, sukacita, pengharapan, kekuatan boleh senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang Immanuel Tuhan. Kami percaya kami melangkah bersama dengan Allah Immanuel. Sudah menyertai, memberkati ibadah buka tahun 2026. Tuhan memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu kita bisa mengarahkan kedua tangan kita dan izinkan saya memberkati Bapak Ibu semua di dalam doa.
Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga, dan juga berkat persekutuan Roh Kudus akan senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, silakan duduk. Terima kasih.